bahwa RUU Kesehatan ini berbahaya bagi kedaulatan kesehatan bangsa Indonesia. Dan itu kemarin, pandemi kemarin, kita udah berbicara masalah ini. Kita udah pernah menyampaikan masalah ini. Ya, kita udah sampaikan ini tentang bagaimana itu alat yang 3 huruf, gua sampai tes 3 kali. Itu bukan alat untuk mendeteksi virus, sampai di take down video gue. Itu dokter-dokter dulu ngecap gue halu. Dokter-dokter ngecap gue macem-macem. Ilmuwan, bahkan rakyat Indonesia ngecap gue. Sekarang mereka baru merasakan. Jadi ini bahaya banget guys. Ini sangat bahaya. Kalau ini dibiarkan, kedaulatan kesehatan ini sampai hari ini nih. Ya Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijain Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang alhamdulillah guru besar gue ya, guru besar bangsa ini gue mau menyebutnya ya, tapi gue pribadi ini menganggap beliau adalah seorang guru besar yang luar biasa, Profesor Ihsanuddin Nursi. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Beliau juga hadir waktu deklarasi Majelis Penderitaan Rakyat di Jakarta ya. Beliau akhirnya bersuara kencang, bersuara juga tentang 2024 ya, bersuara tentang bagaimana bahaya pengaruh RUU Kesehatan, Bill Gates tentang pandemi kemarin. Nih, beliau sekarang bersuara nih, dengerin. Ini juga menjadi salah satu sebab mengapa kami ya, gue dan teman-teman gue itu sampai hari ini itu nggak ada condong ke salah satu partai pun atau condong kepada salah satu capres gitu. Karena belum ada mereka yang berani membahas tentang ini gitu. Tentang bahaya penjajahan kedaulatan rakyat Indonesia lewat kesehatan. Ini kita udah melihat itu dari 2021. Ya, tahun ini kan ada tuh RUU Kesehatan, dokter-dokter baru nyadar dah tuh. Nah, sebagian dokter-dokter juga ada yang masih menjilat. Ya, disitulah bahayanya. Karena di RUU Kesehatan data genomik kalian bisa dijual-jual. Itu kami udah curigai dari waktu pandemi. Udah ngomong. Tapi waktu itu dokter-dokter belum. Tapi kali ini mereka udah mulai sadar. Nah, ini sekarang ada cuplikan video. Ya, ini hampir 10 menit dari Profesor Ihsanuddin Nursi. Kita dengarkan sama-sama. Kita simak sama-sama. Ini bahaya. Kalau rakyat nggak bangun, ini bahaya. Rakyat harus bangun tidur. Ya, ini kalau belum ada partai atau capres yang berani melawan ini bahaya guys. Penjajahan kedaulatan rakyat Indonesia lewat kesehatan. Nih dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates Tuh. itu mensahkan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan,
dari Tuh, masalah pandemi ini. Bill Gates lagi, padahal Bill Gates bukan dokter. Nah ini dulu kalian nyebutnya teori konspirasi ya. Sekarang menjadi fakta konspirasi. COVID-19. Hmm. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat dua pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Tuh. Apa buktinya? Biar Anda bilang tidak. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Nah, saya tidak melihat ada satu unsur komponen bangsa ini yang betul-betul merespon apakah kita akan makin tergadaikan atau tidak. Hampir seluruh hajat hidup orang banyak di negeri ini sudah tergadaikan. Cuma tinggal satu, sektor kesehatan. tuh. Indonesia mau mengatakan bebas aktif, tapi perilakunya banci. Hah? Tuh. Banci. Kemenkes no. Anda mau menyatakan Anda punya keberanian, tapi sesungguhnya Anda pengecut. Hah? Kalimat saya terakhir ini sesungguhnya terjadi sejak awal ketika Anda tampil dengan bahasa yang saya pakai sepatu, pakai baju, pakai celana yang tidak lebih dari 100.000. Maka semua kita dikecoh habis-habisan. Sama seperti dikecoh tentang Trisakti, sama seperti dikecoh tentang Nawacita, sama dikecoh tentang pembangunan ekonomi, sama dikecoh tentang pembangunan infrastruktur. Berhentilah pesta pora pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak jelas mau dibawa kemana negeri ini. Oke guys ya, itu tadi cuplikan dari salah satu channel temen gue ya, dan itu Bang Refli juga ada. Jadi di sini guys jelas Prof Ihsan itu ngomong ya, sangat jelas bahwa RUU kesehatan ini berbahaya bagi kedaulatan kesehatan bangsa Indonesia. Dan itu kemarin, pandemi kemarin, kita udah berbicara masalah ini. Kita udah pernah menyampaikan masalah ini. Ya, kita udah sampaikan ini. Tentang bagaimana itu alat yang 3 huruf, gue sampai tes 3 kali. Itu bukan alat untuk mendeteksi virus, sampai di take down video gue. Itu dokter-dokter dulu ngecap gue halu. Dokter-dokter ngecap gue macem-macem. Ilmuwan, bahkan rakyat Indonesia ngecap gue. Sekarang mereka baru merasakan. Jadi ini bahaya banget guys. Ini sangat bahaya. Kalau ini dibiarkan, kedaulatan kesehatan ini sampai hari ini nih, ya Allah. Lu tahu nih RUU kesehatan yang baru itu, penjualan data genomik Indonesia ini bisa. Dan itu kemarin gua rasa sudah dilakukan ya. Patut diduga. Karena berapa banyak orang yang tes PCR tuh. Itu genome sequencing itu. Sampai DNA kalian ketahuan itu. DNA kita semua, DNA rakyat Indonesia. Apalagi Bill Gates udah bilang tuh 2024 akan ada pandemi yang lebih besar. Dan Indonesia iya aja. Dan gue masih ingat kita pernah ngomongin masalah pandemic treaty. Ya, masalah pandemic treaty tentang bahayanya itu nanti kedaulatan kesehatan. Kalau udah WHO bilang pandemi, maka pandemi obat. Nah. Dulu dokter-dokter Indonesia nggak sadar, sekarang dokter Indonesia sadar. Dokter asing boleh masuk ke Indonesia kalau RUU itu disahkan ya. Dokter asing boleh masuk ke Indonesia, data kesehatan Indonesia bisa dikasih ke asing. Nah, itu baru nyadar lu sekarang. Jadi ini untuk 2024. Untuk 2024, apakah kita akan diam aja? Selama capresnya masih belum bisa mengakomodir masalah ini. Ya, mau siapapun itu, mau Ganjar Pranowo, mau Prabowo, mau Anies Baswedan. Ya, kalau partai-partainya juga nggak berani ngomongin masalah ini, kami tetap memilih untuk tidak, nggak percaya sama mereka. Karena ini masalah kedaulatan kesehatan bangsa. Oke guys, gitu aja. Nih kalian simak video lengkapnya Profesor Ihsanuddin Nursi. Gue Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah lu tuh siap-siap nih, simak fullnya nih. Belajar lu Pade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang saya percaya bahwa Anda terpanggil di sini karena 5 hal. Pertama, Anda tertindas. Yang kedua, Anda merasa dizalimi. Yang ketiga, Anda merasa dimiskinkan. Yang keempat, Anda tidak merasa, tapi sedang diperlakukan, dihina. Yang terakhir, sesungguhnya bangsa ini harkat martabatnya sedang. Pada saat yang sama, Amerika menghadapi serangan-serangan drone di Ukraina. Saat yang sama terjadi pembicaraan di Singapura, Indo-Pacific Treaty Organization, dan bangsa ini tidak jelas mau kemana. Itu berarti 5 hal tadi menjadi kenyataan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam kondisi regional sekarang, kehadiran TKA pada hakikatnya adalah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Karena pasal 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 27 ayat 2 tidak bicara tiap-tiap penduduk. 27 ayat 2 menyatakan tiap-tiap warga negara. Dan kita saksikan adalah sebagaimana tadi data muncul tentang meningkatnya pengangguran. Sayangnya pengangguran dalam konstruksi tadi adalah konstruksi ekonomi, bukan konstruksi sosial. Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadapi sekarang situasi di mana kemudian rakyat diam menghadapi ketertindasan, menghadapi kezaliman, menghadapi penghinaan, menghadapi melorotnya harkat martabat, maka kata kuncinya satu: tidak ada yang tidak terkooptasi, tidak ada yang tidak terbeli. Maka Anda yang hadir di sini adalah Anda orang-orang yang tidak terbeli. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda terbeli atau tidak? Maka kalau Anda menyatakan Anda tidak terbeli, hadapi 2024 dengan situasi yang sesungguhnya lebih mengerikan dari yang sebelum-sebelumnya. Pertama, perjanjian antara Kementerian Kesehatan dengan Bill Gates itu mensahkan bahwa tahun depan akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Kalau sebelumnya adalah simulasi global pandemi di Universitas Johns Hopkins, maka pernyataan terakhir adalah mereka mengancam lewat 2 pernyataan, Bill Gates dan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyebut pada 2024 akan ada pandemi yang lebih mematikan dari COVID-19. Pertanyaan, adakah pemerintah siap melindungi bangsanya? Apa buktinya? Biar Anda bilang tidak. Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law itu malah sesungguhnya sedang diserahkan kedaulatan kesehatan itu kepada dunia internasional. Saya ulang, RUU Omnibus Law Kesehatan itu malah sedang menyerahkan kedaulatan kesehatan, sedang diserahkan ke panggung internasional. Dan itu berarti Anda tunduk pada International Health Regulation yang diamandemen oleh Amerika dan akan berlaku segera pada 2024. Yang pertama, saya tidak melihat ada satu unsur komponen bangsa ini yang betul-betul merespon apakah kita akan makin tergadaikan atau tidak. Hampir seluruh hajat hidup orang banyak di negeri ini sudah tergadaikan. Cuma tinggal satu, sektor kesehatan. Indonesia menerapkannya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat. Saya ulang, Indonesia mengubahnya dari Peduli Lindungi menjadi Satu Sehat.
Satu sehat adalah kata jiplak dari One Health. One Health diambil dari Badan Kesehatan Dunia, dan itu mengaplikasikan bahwa seluruh masyarakat dunia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Badan Kesehatan Dunia, tidak terkecuali Indonesia. Dan itu berarti tidak ada negara berdaulat di bidang kesehatan. Catatan pertama. Catatan kedua, dalam waktu singkat akan berlaku central banking digital currency. IMF sudah menyatakan di bulan Juli ini kita melakukan e-dolar. Saat yang sama, Bapak Ibu sekalian, kondisi dolar dari pengaruhnya 52%, sekarang ini cuma tinggal 39%. Saat yang sama, yuan renminbi dari 10% naik menjadi 13%. Apa artinya? Bapak Ibu sekalian, ketika mereka memaksa digital currency dengan kondisi mata uang terbuka seperti itu, sesungguhnya sedang terjadi perang perekonomian berbasis digital. Dan kalau dihubungkan dengan situasi perang yang saya sebut tadi sebelumnya, maka yang terjadi sesungguhnya adalah perang tanpa perang. Maka persoalan ke depan adalah bagaimana kira-kira bangsa ini dilindungi oleh para pemimpinnya dalam mengatasi sebuah sistem moneter yang persepsinya ganda. Persepsinya ganda. Saya tidak yakin, maaf, tidak bermaksud merendahkan, Bapak-bapak Ibu sekalian memahami betul apa yang sesungguhnya di balik digital currency itu. Karena kata kunci berikutnya adalah sebuah permainan persepsi di mana uang didigitalkan lalu ditransaksikan. Dan pada saat yang sama, hal yang ketiga, hanya satu negara yang terus-menerus menumpuk emas, yakni Amerika. Itu karenanya kajian mutakhir menyebutkan konflik tidak terjadi pada Ukraina Rusia, konflik tidak terjadi pada Selat Taiwan, konflik tidak terjadi pada Laut Cina Selatan, konflik terjadi pada Suriah. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.